Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kabar baik di pagi hari ini. Hari ini kita memasuki tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, materi kelas 6 pembelajaran pertama. Adapun yang akan kita pelajari pada pembelajaran pertama kali ini adalah muatan bahasa Indonesia, mencermati petunjuk dari isi teks formulir tentang pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Kemudian, muatan IPS menganalisis posisi dan peran di Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian, muatan IPA mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Kita sudah bahas pada materi sebelumnya tentang ASEAN. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari tahu tentang peranan kemudian posisi penting Indonesia dalam perekonomian negara-negara di ASEAN. Kita akan membaca terlebih dahulu sebuah teks yang berjudul Pengalaman Belajar dari Negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap daerah. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, dan lalap dari Laos. Dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Anyar, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan.
Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teks yang telah kita baca. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jadi kita sudah baca bahwa Udin sangat senang karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Selanjutnya, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Nah, dengan adanya anjungan khusus yang dibuat oleh Sekretariat ASEAN, kita dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Tadi kita sudah baca bahwa Edo ini adalah salah satu yang menyukai makanan setiap daerah. Maka kita bisa simpulkan bahwa pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Nah, Benny jadi bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Nah, apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Pertanyaannya. Nah, Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Kemudian, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Kemudian mengapa? Sebagai contoh, misalkan kita bisa mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Kemudian tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks yang tadi kita baca. Ada beberapa hal penting yang bisa kita tulis. Yang pertama adalah pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota. Kemudian kita juga yang kedua adalah pentingnya dapat mengetahui ciri khas karya dari budaya setiap negara ASEAN. Kemudian menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri sebagai bagian bahwa kita itu adalah bangsa atau warga negara yang cinta terhadap tanah air kita sendiri. Kemudian, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Nah, kita akan mempelajari tentang kerjasama dalam lingkup ASEAN. Nah, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian? Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu adalah sebagai bagian bahwa Indonesia mempunyai peranan di dalam ekonomi lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, Indonesia itu menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Kemudian yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang.
Selanjutnya, peran Indonesia adalah mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Nah, itu beberapa peran Indonesia di dalam ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tentu masih ada beberapa yang kita cari tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, dalam pameran negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang magnet. Baik, ini ada sebuah gambar tentang magnet. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang magnet? Nah, di sini ada beberapa contoh gambar dari magnet tadi. Ada magnet batang, kemudian ada magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, kemudian juga ada magnet lingkaran. Nah, apa yang kita ketahui tentang magnet? Magnet ini adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Nah, setiap magnet memiliki yang namanya dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, kita bisa lihat di sini ada kutub utara dan kutub selatan pada setiap ujungnya. Nah, magnet ini adalah sebuah benda yang tadi dikatakan yang dapat menarik benda logam. Nah, magnet ini ada magnet yang alami, ada juga magnet buatan. Nah, magnet yang tadi memiliki kutub utara dan selatan, U dan S, ya. Simbol U itu artinya adalah utara, yang menunjukkan kutub utara dari magnet tadi. Sedangkan S artinya selatan, yang menunjukkan kutub selatan dari magnet. Nah, kita bisa jelaskan beberapa perbedaan masing-masing magnet. Pertama adalah magnet batang. Magnet batang ini adalah magnet yang berbentuknya adalah balok. Ya. Kemudian ada magnet silinder. Kalau magnet silinder itu adalah magnet yang berbentuknya adalah seperti tabung. Kemudian ada magnet jarum, merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Nah, ini ada utara dan selatannya. Ini utara, ini selatan. Kemudian magnet ladam. Nah, ini magnet ladam adalah magnet yang berbentuk seperti huruf U. Ini, ya, huruf U. Kemudian magnet lingkaran adalah magnet yang berbentuknya lingkaran. Nah, ini adalah magnet. Jadi bisa kita simpulkan bahwa magnet ini adalah sebuah benda, ya, yang dapat menarik logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Kemudian magnet itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, ada magnet alami dan juga magnet buatan. Nah, magnet ini adalah benda yang dapat menarik logam yang mempunyai dua kutub, yaitu antara kutub utara dan juga kutub selatan. Di mana simbol-simbol tersebut, jika kutub utara berhadapan dengan kutub utara, maka akan terjadi tolak-menolak. Sedangkan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan juga sama akan saling tolak-menolak. Nah, kalau misalkan kutub utaranya didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Nah, beberapa jenisnya tadi ada magnet batang, magnet silinder, kemudian magnet jarum, magnet lingkaran, dan juga magnet ladam. Itu adalah jenis-jenis dari magnet yang tadi dijelaskan.
Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa magnet saat ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya pengeras suara, kemudian layar TV, kemudian juga kaset, itu adalah beberapa contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet yaitu singkatan dari North yang berarti adalah utara. Sedangkan S adalah kutub selatannya, singkatannya dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladang dan juga jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Kita akan lihat, ini adalah formulir A dan formulir B. Bisa kita lihat, ini adalah sebuah formulir, ya, sebuah formulir untuk keikutsertaan dalam sebuah kegiatan. Nah, antara formulir A dengan formulir B, ya, mempunyai kesamaan, yaitu dari judulnya. Ya, judul formulir. Kemudian ada kolom pengisian identitas diri. Ya, antara formulir A dan formulir B ada identitas dirinya, mulai dari nama, kemudian umur, ada kelas, ya. Itu merupakan identitas diri. Kemudian dua-duanya antara formulir A dan formulir B ada kolom untuk pengisian minat peserta. Di kolom A, di formulir A, jenis lomba yang akan diikuti. Sedangkan di formulir B, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Dua-duanya mencantumkan tentang pengisian minat dari peserta. Kemudian dua-duanya juga antara formulir A dan formulir B ada kolom tanda tangan. Ada tanda tangan dan nama lengkapnya. Kemudian di kolom A dan kolom B, di formulir A dan formulir B ada sama-sama menggunakan catatan.
Nah, itu adalah persamaan dari formulir A dan formulir B. Nah, yang membedakan antara formulir A dan formulir B adalah dari tujuan. Nah, di formulir A, tujuan dari pengisiannya itu adalah untuk mengikuti lomba cerdas cermat ASEAN. Sedangkan pada formulir B, formulir ini digunakan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu perbedaan antara formulir A dan B. Kemudian, antara formulir A dan B, ya, sama-sama tadi ada tanda tangannya. Kemudian identitasnya ada. Yang membedakan adalah dari segi tujuannya saja. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa formulir A, Bapak ulangi, adalah untuk mendaftarkan menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Sedangkan formulir B-nya adalah untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, formulir diperlukan ketika kita akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Jadi formulir ini kita akan perlukan ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Nah, pengisian atau formulir ini menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Kemudian, dengan formulir juga, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Nah, nanti pada suatu saat kalian ketika nanti besar, contohnya akan mencari kerja, maka kalian akan mengisi yang namanya identitas diri kalian. Kemudian contoh kalian akan mengikuti suatu lomba, akan mengisi formulir dari kegiatan tersebut. Nah, tadi bisa kita simpulkan bahwa formulir itu digunakan sebagai syarat tertulis sebelum kita mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi suatu anggota organisasi tadi. Nah, itulah tentang formulir. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita di tema 5, subtema pertama pada pembelajaran pertama di kelas 6. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.